Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Bismillahirrohmanirrohim, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Pada hari Ahad Legi, tanggal 28 Rajab 1444 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 19 Februari tahun 2023 Masehi. Bertempat di Gedung Kaseban Jati Kasampurnan. Kiai Muhammad Muchtar Mukti, Syaikh Muchtarullah Al-Mujtaba, Mursyid Thariqah Sidikiyah Indonesia, mendeklarasikan Bapak Muhammad Subki Azal Tsani sebagai pimpinan Wali Talqin Sidikiyah Indonesia dan pimpinan Organisasi Pemuda Sidikiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirobbil alamin. Mengapa hari, tanggal, dan tempat tersebut dipilih sang mursyid? Karena dalam ilmu tasawuf, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara langsung. Oleh karena itu mari kita bersama belajar mengupas hikmah besar, tersirat dan tersurut. Sabdo Pandito Ratu, di angka 7, bab 6. Angka 7, dalam jarak dan waktu. Sahabat awan cemerlang yang budiman, dan warga Sidikiyah dimanapun berada yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Mas Beki difitnah oleh gerombolan fitnah pengkhianat Sidikiyah. Terjadilah tragedi jam 7 tanggal 7 bulan ke-7. Fakta persidangan tidak sesuai dengan hasil putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Pasal tuntutan dan tuduhan JPU tidak sesuai dengan pasal putusan hakim. Akhirnya ketok palu 7 tahun masa tahanan di asrama kerakyatan. Ini merupakan ujian bagi manusia hamba Allah yang terpilih dan skenario Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 2, Ahasibanasu an yutroku wan yakulu amana wahum la yuftanun. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman, dan mereka tidak diuji? Begitu pula dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sahabat awan cemerlang. Sejarah selalu berulang, demikianlah ungkap Ibnu Khaldun, seorang ulama muslim pada masa lampau. Berapa banyak tokoh-tokoh muslim yang dijebloskan penjara oleh kekuasaan tirani. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 32 dan 33. Qolat fazalikunna lazi lum tunani fihai, wala kotrowatuhu anafsihi fastak soma wala in lem yaf'al ma amaruhu layus janana, wala yakuna mina sohirin. Qola robisinu ahabu ilaya mima yat'unani ilaihi, wa ila tasrif anikai dahuna asbu ilaihina wa akun minal jahilin. Artinya dia istri Al-Aziz berkata, itulah orang yang menyebabkan kamu mencela aku. Karena aku tertarik kepadanya dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya. Tetapi dia menolak, juga dia tidak melakukannya apa yang aku perintahkan kepadanya. Niscaya dia akan dipenjara dan dia akan menjadi orang yang hina. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih baik aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Dari ayat di atas, di sini sudah tidak berlaku lagi logika pengadilan murni yang berkeadilan. Tetapi logika syahwat emosional seorang istri penguasa, yakni Zulaikha. Jika sesuai fakta kejadian, tidak ada bukti-bukti yang dapat menjebloskan Nabi Yusuf ke penjara. Namun fakta itu tidak penting, di tangan pemegang otoritas sang penguasa tirani. Tetap saja Nabi Yusuf dipenjara. Menurut Ikrimah, dipenjara selama 7 tahun. Wallahu alam. Sejarah kembali berulang begitu pula dengan yang terjadi kepada Bapak Muhammad Subki Azal Tsani. Fakta hasil persidangan pengadilan tidak sesuai dengan putusan hakim ketok palu 7 tahun. Sama seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Begitulah adanya. Tentu semua itu tidak luput dari garis takdir.
skenario Allah Ta'ala, sang penguasa alam semesta. Di dalam penjara Allah Ta'ala menyempurnakan akhlak, mempersiapkan untuk sebuah arus jalan, kebangkitan, kejayaan. Rencana besar di masa yang akan datang. Wallahu alam. Angka 7, dalam deklarasi pimpinan Wali Talqin Sidikiyah Indonesia. Rahasia besar, makna tersirat tersimpan dalam hari, tanggal, bulan pendeklarasian Bapak Muhammad Subki Azal Sani sebagai pimpinan Wali Talqin Sidikiyah Indonesia. Jarak antara peristiwa bulan tanggal 7 Juli dengan deklarasi yakni bulan Februari, berselang 7 bulan. Mari kita hitung, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Sama jika kita hitung dengan bulan tahun Hijriyah, antara Zulhijjah sampai Rojab sama juga 7 bulan. Zulhijjah bulan besar, Rojab bulan mulia bulannya Allah Ta'ala, bulan Isra, Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dimulai peristiwa besar menuju pengangkatan ke tingkat yang lebih mulia. Di sini angka 7 kembali hidup. Angka 7 dalam kandungan. Dalam adat Jawa, ada tembung mitoni yang berasal dari kata pitu, yang mana biasa disebut tingkeban. Acara tersebut dilaksanakan untuk tolak balak atau keselamatan ibu dan jabang bayi dalam kandungan. Menurut adat Jawa, jabang bayi dalam kandungan usia 7 bulan, sudah memiliki penglihatan panca indera yang nyata dan sempurna. Begitu pula Mas Beki, yang saat ini sudah 7 bulan dalam kandungan ruang asrama kerakyatan, beliau dideklarasikan sangat mursyid, sebagai pimpinan Wali Talqin Sidikiyah Indonesia. Ini sangat menakjubkan. Sekarang, mari kita bahas lebih mendalam tentang hari dan tanggal dan tempat deklarasi, pasti Anda akan terkesima dan tercengang. Hari Ahad Legi, jumlah Nabtu Ahad 5, Legi 5, jumlah 10. Tanggal Hijriyah 28, numerik angka 2 tambah 8 sama dengan 10. Tanggal Masehi 19, numerik angka 1 tambah 9 sama dengan 10. Bertempat di Kaseban Jati Kasampurnan. Kaseban dalam bahasa Jawa artinya kandungan atau tersimpan. Kasampurnan artinya sempurna. Angka 10 adalah angka yang sempurna. Allah Ta'ala berfirman, dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Tilka asyaratun kamilah, yang artinya, itulah 10 yang sempurna. Makna tersiratnya, angka 1 lambang rohani, angka 0 lambang jasmani. Seseorang akan benar-benar sempurna bila sudah mengenal, memuami dan menyatu antara rohani dan jasmaninya. Makna tersurutnya, manusia hamba Allah dalam kandungan di hari yang sempurna, di tanggal yang sempurna, di tempat yang sempurna, di bulan yang mulia serta sesuai dengan lambang Thariqah Sidikiyah angka 10. Rahasia besar, berlapis-lapis kesempurnaan, deklarasi pimpinan Wali Talqin Sidikiyah Indonesia. Saya tidak bisa membayangkan, bila dikupas lebih dalam. Lautan kesempurnaan tak terhingga. Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, Barokallah, Masya Allah. Dan ini berhubungan dengan doa Al-Kausar atau Kausaran, ciri khas doa bersama warga Sidikiyah yang diajarkan sang mursyid Thariqah Sidikiyah Indonesia, Syaikh Muhtarullah Al-Mujtaba. Kausaran diambilkan dari nama surat Al-Kausar. Surat Al-Kausar terdiri dari 3 ayat. Keajaiban angka 10 di surat Al-Kausar. 1. Surat Al-Kausar bila dieja terdiri 10 kata. Ina, sesungguhnya, aktoina, kami telah memberikan kepadamu. Al-Kausar, nikmat yang banyak. Fasoli, maka tegakkanlah solat. Lirobika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Ina, sesungguhnya. Syaniaka, orang yang membencimu. Huwa, dia. Al-Abtar, terputus. 2. Terdiri dari 3 ayat, tiap ayat terdiri dari 10 huruf hijaiyah. Dengan catatan huruf yang sama dihitung 1 kali. Ayat 1, alif, nun, ain, to, ya, kaf, lem, wawu, sa, ro. Ayat 2, fa, sod, lem, ro, ba, kaf, wawu, nun, ha, ro. Ayat 3, alif, nun, sya, ta, kaf, ha, wawu, lem, ba, ro. 3. Huruf yang paling banyak adalah huruf alif jumlah 10. Di ayat 1, 2 kali. Di ayat 2, 2 kali. Di ayat 3,6 kali, total 10. 4. Huruf yang muncul sekali ada 10 huruf. To, ya, sa, sya, fa, sod, ha, ta, ha, ain. 5. Semua ayat dalam surat Al-Kausar diakhiri huruf ro, yang mana dalam abjad huruf hijaiyah,
huruf Ro urutan nomor 10. Wallahu alam. Kembali kepada pokok pembahasan di awal. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallah, wallahi khairul makirin. Artinya, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Pada kisah Nabi Yusuf, setelah dipenjara 7 tahun, Allah meninggikan derajat menjadikan menteri yang berkuasa selama 55 tahun di Mesir. Artinya Allah Ta'ala memuliakan melipat gandakan 7 kali lebih lipatnya. Waktu terus berputar, sejarah terus berulang. Allah Ta'ala sudah merencanakan, mempersiapkan kepada Bapak Muhammad Subki Azal Sani untuk sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Wallahu alam. Alhamdulillahirobbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Semoga mencerahkan dan bermanfaat. Wassalamu ala manitaba'al huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Awan Cemerlang. Terima kasih.